Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarni Remaja Erlanda Oktivani Lubis, notar 2202093 kelas MTJ 23 akan menjelaskan tentang unsur teknik sintaksis keselamatan lalu lintas dalam angkutan jalan. Yang pertama, unsur teknis utama. A. Sistem penerangan. 1. Lampu utama kendaraan. Lampu utama kendaraan terdiri dari lampu dekat dan lampu jauh. Metode pemeriksaannya adalah aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik atau dengan sakta. Kemudian nilai ukur atau jumlahnya adalah lampu dekat ataupun jauh dapat menyala sesuai fungsinya baik kiri maupun kanan. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 2. Lampu penunjuk arah atau yang sering disebut dengan sein berfungsi saat tuas menunjuk arah diaktifkan. Kemudian lampu penunjuk arah menyala dengan klip. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Lampu berwarna kuning tua dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 3. Lampu rem berfungsi ketika rem diaktifkan baik kiri maupun kanan, memancarkan cahaya merah stabil, tidak buram, tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Lampu rem berfungsi dengan baik, dapat menyala baik kiri maupun kanan. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Kemudian dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang keempat, lampu mundur. Berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur R. Lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada posisi mundur R. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Lampu berwarna putih atau kuning muda. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. B. Sistem pengereman. 5. Rem utama. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah berhenti saat rem diaktifkan dan berfungsi dengan baik. Sasarannya sama dengan seperti yang di atas. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 6. Rem parkir. Aktifkan rem parkir, gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Rem berfungsi dengan baik. Kemudian C. Badan kendaraan. 7. Kondisi kaca depan. Periksa kondisi permukaan kaca depan apakah ada retakan. Permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Kondisi kaca depan. Sistem roda ban. Kondisi ban. Periksa apakah terdapat sayatan, penyokan atau benjolan, terungkapnya kerangka kawat atau terpisahnya alur. Pemasangan ban sudah sesuai. Kondisi tangkai katup dan tepi-tepinya ban tipis. Tidak ada sayatan, tidak ada bagian yang mengelupas, tidak ada benjolan atau penyokan. Keempat ban harus memiliki ukuran yang sama ke dalam alur minimal 1 mm kepada seluruh bagian tapak ban. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original. Jika simbol segitiga sudah tidak utuh, berarti kondisi kedalaman alur ban di bawah 1 mm. Perlengkapan. Sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Mengunci saat dihentakkan untuk tempat duduk pengemudi. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Sabuk keselamatan. 10. Dimensi muatan. 1. Periksa apakah lebar muatan melebihi lebar muatan kendaraan. 2. Periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatan tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4,200 mm. 3. Periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Dimensi muatan harus memenuhi 1. Lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan. 2. Tinggi kendaraan beserta muatan tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan. 3. Bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan memenuhi aspek keseimbangan muatan. Sasarannya adalah angkutan barang. 11. Pemenuhan persyaratan umum, plakat dan simbol kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3. Periksa apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan plakat dan simbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3 harus sesuai dengan bentuk ukuran penempatan. Sasarannya adalah angkutan barang. Mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 725 AJ 302 DRCD 2004 tentang penyelenggaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3 di jalan. Unsur teknis penunjang. A. Pengukur kecepatan speedometer. Pengukur kecepatan. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah jarum penunjuk kecepatan berfungsi dengan baik? Pengukur kecepatan berfungsi dengan baik. Kemudian sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel pengukur kecepatan. B. Sistem penerangan.
Lampu posisi berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Lampu posisi penerangan kendaraan dapat menyala sesuai fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang umum. Kemudian lampu penerangan posisi depan berwarna putih, lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. Bagian badan kendaraan, kaca spion. Periksa apakah terdapat kaca spion. Berjumlah 2 buah atau lebih dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 15. Penghapus kaca atau yang sering disebut wiper. Berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Kedua penghapus kaca wiper berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan alat penyemprot air. Sasarannya sama seperti di atas. Karet wiper harus bagus menghapus kaca dengan bersih. 16. Klakson berfungsi pada saat tombol klakson ditekan, mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekan. Tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Bukan tombol klakson tambahan. Kapasitas tempat duduk 17 sesuai kapasitas tempat duduk. Disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Jumlah tempat duduk harus sesuai dengan yang tertulis dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek. Kemudian 18. Ban cadangan. Periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Ban cadangan tidak dalam keadaan rusak, kempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. 19. Segitiga pengaman. Periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah, mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. 20. Dongkrak. Periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Dongkrak ada. 21. Pembuka roda. Periksa apakah terdapat pembuka roda. 22. Lampu senter. Periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Lampu senter paling sedikit 2 buah dari dapat berfungsi dengan baik. 23. Pintu darurat. Periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba buka minimal lebar 430 mm. Terdapat pintu darurat dapat berfungsi dan terdapat petunjuk cara membuka. 24. Jendela darurat. Periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 buah kursi. 2 buah pada sisi kanan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 50 buah kursi. 3 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51 sampai dengan 80 kursi. 4 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 80 buah kursi. Ukuran jendela darurat minimal 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 20 sampai dengan 50 buah kursi. Terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Sasarannya adalah angkutan orang dalam trayek. 25. Alat pemukul atau pemecah kaca. Periksa apakah terdapat alat pemukul atau pemecah kaca atau yang sering disebut dengan martil yang terpasang pada setiap jendela. Paling sedikit berjumlah 1 buah pada setiap satu jendela atau sisi jendela. Palu atau martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip. Sasarannya adalah angkutan orang umum dalam trayek. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.